atau seperti apa ya? Dari Mai Septia Astriani. Kenapa pengembangan Islam di dunia, contohnya di negara, maksud pertanyaannya ini gimana? Kenapa pengembangan Islam di dunia, contohnya di negara Amerika sedikit? Bisa dipahami pertanyaan ini? Bisa? Kenapa pengembangan Islam di dunia, contohnya di negara Amerika itu sedikit? Jadi pengembangan Islam di Amerika sana itu sedikit, kurang berkembang, ya, gitu maksudnya mungkin. Bisa dijawab? Anda nomor berapa sebutkan? Tadi terakhir sama siapa? Sebutkan nomor, biar nanti ditulis nama saya. Waktu Anda setengah menit untuk memikirkan. Kalau tidak bisa, nomor Anda tidak dicatat. Dan jika tidak bisa, minus. Bisa? Pas. Oke, nomornya berapa? 11. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, ya di Amerika, karena di Amerika Serikat lebih banyak pengaruh komunis, paham komunis. Karena di Amerika banyak pengaruh komunis ya. Ada yang mau menjawab lagi? Sebutkan nomor dulu ya. 13. Menurut saya karena di negara Amerika warga-warga negaranya itu sudah didoktrin kalau agama Islam itu nggak baik, agama Islam itu agama radikal. Jadi secara otomatis warga negara Amerika apabila ada orang yang membawa agama Islam, mereka akan menolak adanya orang tersebut. Betul. Sudah didoktrin kalau Islam itu negatif ya. Ya. Oke, ada yang mencoba menjawab lagi? Silakan. Pas? Sudah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Keliling lagi. Ini nanti tak. Sama? Oke. Main tadi nomor berapa main? Nomor 2. Sekarang saya ajak dari pertanyaan nomor Tri Nur Fatimah nomor berapa? 33. Bagaimana caranya perkembangan Islam di negara Jerman secara pesat? Bagaimana caranya perkembangan Islam di negara Jerman secara pesat? Bisa diungkapkan maksud pertanyaannya? Ayo main. Pertanyaanmu? Maksudnya gimana? Jerman atau Australia? Jerman. Ya, kenapa?
bisa pesat di Jerman itu caranya gimana ya gitu. Oke. Perkembangan Islam di negara Jerman itu bisa pesat. Begitu pesatnya itu muncul pertanyaan, bagaimana caranya kok di negara Jerman itu perkembangan Islamnya bisa sepesat itu. Nah, silakan tadi nomor berapa? 32. Oke, waktu Anda untuk berpikir setengah menit. Bukan, yang saya dapat tadi itu kan maksudnya melalui dakwah. Dan dari dakwah itu dia mengatakan dari apa ya, yang dia pahami tadinya yang mungkin komunis, kemudian Islam menggunakan tentang keindahan seperti ini, akhirnya dia mungkin mendapatkan budaya untuk masuk ke Islam. Contohnya yang mungkin kayak pendeta itu yang dia berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Al-Quran, kemudian dia berusaha untuk mengakomodir tiap kata per kata, dan akhirnya tanpa sengaja dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia bisa aja masuk Islam. Kedua, mungkin bisa aja dari yang tidak kuat tadi itu dari fakta pernikahan atau gimana, jadi kan otomatis menurut apa ya, menghasilkan keturunan, dan dari keturunan itu jadi Islam bisa berkembang, jadi Islam itu berkembang karena fakta keturunan. Oke, cukup jawaban dari Anda. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, sebutin nomor. Nomor 17. Jadi perkembangan Islam itu bisa secara pesat melalui jalur perdagangan juga. Jadi dari jalur perdagangan tersebut terjadi transaksi dan cara menggunakan juga menjadi dari jalur perdagangan tersebut. Bagus, jalur perdagangan ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. 29. Bisa masuk ke Jerman itu bisa pesat karena tentara Islam itu ikut memperjuangkan dalam perjuangan apa sih perang di Jerman gitu Pak. Yang gitu Pak. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Karena pemerintah Jerman pun memfasilitasi adanya agama Islam. Ada yang mau menambahkan lagi? Nomor 27. Banyaknya mualaf yang berasal dari keluarga yang bangsawan, sehingga banyak rakyat-rakyat kecil yang mengikutinya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, berpendapat apapun pendapatnya Anda sampaikan. Karena di dunia itu ada beberapa organisasi Islam di dunia, dan organisasi Islam di dunia itu bisa masuk di negara-negara seperti Jerman, Eropa dan sebagainya. Itu karena adanya organisasi yang kita ikuti di dunia itu, organisasi Islam. Contohnya PMI itu seperti pengembangan organisasi Islam di Inggris, organisasi Islam di Jerman. Silakan yang lainnya, tidak usah takut salah, tidak usah takut keliru. Anda sampaikan pendapat Anda, nanti saya ulas di bagian akhir. Karena Jerman Nomor 4, karena Jerman menerapkan toleransi beragama pasca perang salib serta budaya juga ditoleransi saat itulah negara Jerman lebih mengenal Islam. ada yang lagi? Cukup ya? Ayo. Bos. Oke, pertanyaan dari Sari mana? Sari Pujiati ya? Sari Pujiati nomor berapa? 29. Kenapa perkembangan di Eropa
dulu begitu besar, tapi sekarang menjadi minoritas. Maksudnya mungkin ini kenapa perkembangan Islam di Eropa dulunya itu begitu besar, tapi sekarang Islam itu menjadi minoritas ya, kayak gitu maksudnya. Oke, Mas Bayu bisa dipahami? Bisa. Silakan Anda coba menjawab. Ya, menjawab dari pertanyaan dari Mbak Sari Budiati. Kenapa sekarang agama Islam pemeluk agama Islam di negara-negara Eropa menjadi minoritas? Ya mungkin karena peristiwa pengeboman di WTC, terus seperti yang baru-baru ini mungkin karena ada berita-berita tentang ISIS, tentang perang-perang di militer dengan politik di Arab Saudi, menyebabkan pemikiran-pemikiran pemimpin dan pemerintahan di negara-negara Eropa ini berpikir kalau Islam itu terlalu keras atau Islam ini kurang baik jika terlalu banyak berkontribusi dalam pemerintahan mereka, mungkin seperti itu. Karena pandangan masyarakat di Eropa sudah banyak berubah menjadi negatif daripada dulu. Jadi sekarang Islam lebih dipandang sebelah mata dan kurang diperhatikan. Silakan, ada yang mau coba untuk memberikan jawabannya? Ayo, tidak usah takut, tidak usah grogi, angkat tangan, nomornya. Ya. Nomor 35. Ya, karena kaum imigran Muslim melakukan persaingan kelompok etnis, jamaah dan golongan dari negara asal mereka, sehingga kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan mereka membangun posisi bergaining dengan pemerintah Inggris demi mendapatkan perlakuan berkeadilan sosial di tengah-tengah minoritas kehidupan non-Muslim. Bagus. Tadi ada yang mencoba memberikan tambahan? Ya, bagus. Karena umat Islam terus menjadi sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Ada yang mencoba menjawab? Bagus. Nomor berapa? 11. Tadi nomor berapa? Tadi Nomor 27. sebenarnya agama Islam telah berjaya dan menguasai dunia selama lebih kurang 8 abad. Tetapi karena keributan yang terjadi dalam pemerintah Islam Spanyol menyebabkan umat Islam mengalami kelemahan dan kemunduran dalam bidang politik dan budaya. Bagus. Ada yang mencoba memberikan tambahan? Ya, bagus. Karena di Eropa itu sistem pemerintahannya memanut monarki konstitusional, terus jumlahnya juga cukup banyak, jadi mungkin Islam bisa kayak tergeser gitu. Bagus. Ada yang mencoba memberikan tambahan? Ayo. 1, 2, 3. Oke ya, cukup. Kita putar lagi. Oke, Anda nomor berapa? Berapa? Oke, Dwi Rawati nomor berapa? Dwi Rawati nomor berapa? Dwi Rawati nomor 10. Baik, pertanyaan dari Dwi Rawati nomor 10. Bagaimana cara menyebarkan agama Islam di Jerman dan Australia? Menyebarkan agama Islam di Jerman itu bisa melalui perdagangan atau yang disebutkan tadi organisasi,
Coba menjawab lagi. Silakan. Pertanyaannya saya ulangi. Bagaimana caranya menyebarkan agama Islam di Jerman dan Australia? Ini bisa melalui cara pernikahan yang menghasilkan keturunan dan ini sudah memasukkan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri di Jerman dan di Australia. Terus, ada yang coba menjawab lagi? Bagus, silakan. Dengan cara berdakwah di negara besar-besar itu. Berdakwah ya. Bagus. Ada yang lagi? Ayo. Bagus, silakan. Nomor 15 bisa melalui gerakan dakwah dan kampanye budaya yang menarik bagi rakyat Inggris tentang Islam. Nomor berapa tadi? 15. 15. Ingat-ingat nomor ID Anda, karena itu poin Anda. Silakan. Ada yang mau coba menjawab? Bagus. Karena umat Islam berjasa dalam perjuangan militer di Jerman. Bagus. Ada lagi nomor berapa? 12. Jangan lupa ya nomornya. Nomor baru jawaban Anda. Silakan, siapa yang mau mencoba? Silakan Mas Bayu. Kan waktu pada masa Perang Dunia II, Jerman dipukul mundur. Jadi waktu setelah perang selesai, kerusakan di kota itu kan pada tingkat krisis dan jadi butuh banyak tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu didatangkan dari Eropa Timur, Turki, dan Prancis. Nah, pada saat pembangunan kontrak dan kontrak kerja telah selesai, para pekerja ini menolak untuk kembali ke negaranya. Dan pemerintah dari Jerman sendiri menetapkan untuk yang ingin tinggal akan dijadikan warga negara Jerman. Jadi di Jerman komunitas Turki itu besar sekali di sana setelah Perang Dunia II. Bagus, terima kasih. Ada lagi yang coba menjawab? Satu, dua, tiga. Tutup ya. Kita kembali memutar. Oke. Siapa nama Anda? Nomornya? 2, 3. Pertanyaan dari Rizky. Rizky nomor berapa? 28. Rizky dari nomor 28. Apa faktor penyebab ajaran Islam berkembang di Inggris dan Belanda? Bisa Anda pahami pertanyaannya? Faktor-faktor penyebab apa ajaran Islam itu bisa berkembang di Inggris dan Belanda? Waktu Anda untuk berpikir setengah menit. Kalau tidak bisa dilempar ke yang lain. Untuk yang lainnya siapkan jawabannya. Ayo, sebentar lagi. Pas. Sekarang saya putar, jawab. Itunya diputar, nanti siapa yang kebagian dia yang menjawab. Tadi pas berhenti di baju merah. Bisa jawab?
Slow. Relax. Pas. Lamaan. Kita putar lagi. Pertanyaan dari Anda untuk Anda sendiri. Salah satunya adalah faktor dari perputaran kebudayaan dan imigrasi yang datang untuk berdakwah di negara itu yang bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam. Bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Rizky, yang apa tadi? Kalau biasanya sih Nomornya. yang apa kedua? Pelan dulu ya. Pelan dulu. Yang bertujuan untuk berdakwah. Tujuannya pokoknya berdakwah di negara yang benar. Oke. Mbak yang baju merah nomor berapa? Oke, silakan. Saudara Anda? Dua. Kalau menurut saya sih sama kayak negara-negara yang tadi ya, kayak Amerika, kayak Eropa itu tadi, mungkin faktornya yaitu yang pertama mungkin perdagangan, keturunan, pernikahan, dan yang selanjutnya itu organisasi yang berada di negara tersebut. Bagus sekali. Ada yang mencoba menjawab lagi? Ya, Mbak Sandra. Nomor. Kalau di Inggris itu salah satu faktornya adalah imigran yang datang ke Inggris kebanyakan kaum muslim. Di sana mereka membentuk suatu perkumpulan dan membangun sebuah masjid. Dan disitulah perkembangan Islam di Inggris. Nah, ketika di Belanda, ketika Belanda menerapkan sistem politik etnis di Belanda, maka hal ini tidak disia-siakan oleh komunitas muslim di Belanda. Mereka mendirikan perkumpulan organisasi muslim pertama yang berusaha menghibur semua muslim yang berdasarkan negaranya masing-masing yang hidup di Belanda. Nah, di situ para perkumpulan organisasi itu menyebarkan agama Islam. Bagus sekali. Ada yang mencoba menjawab? Ya, Mas. Menurut saya ada dua faktor. Yang pertama faktor kelahiran dan kedua faktor mu'alaf. Yang dimaksud faktor kelahiran yaitu yang tinggi di negara-negara barat dengan mayoritas penduduk muslim. Sedangkan jumlah mu'alaf orang-orang yang pindah dari agama lain yang juga tinggi terutama di Amerika, Eropa, dan Australia dalam 20 tahun terakhir itu makin besar agama Islam. Bagus. Ada yang mencoba menjawab? Ya, banyak. Langsung. Karena Belanda membutuhkan para tenaga kerja untuk melanjutkan cita-cita negara dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas dari beberapa aspek nasional. Ada yang mencoba menjawab lagi? Ya, silakan. Dengan organisasi keagamaan muslim, komunitas muslim Inggris mencoba merintis agama berskala Islam untuk menjadi berkembang lebih besar. Bagus. Ada yang mencoba menjawab lagi? Ya, mbaknya. Perkembangannya nasional dalam kegiatan yang beragama, dimulai dari ibadah, dakwah, pendidikan sosial hingga politik. Nah, yang membentuk suatu organisasi berjalan luas seperti Jamaah Islami
sendiri mulai pesat karena seorang keturunan bangsawan Inggris yang bernama William Henry William, yang di tengah komunitas muslim dikenal sebagai Syekh Abdullah William, yang berprofesi sebagai pengacara dan masuk Islam pada tahun 1887. Bahkan mempelopori pembangunan masjid dan aktif menjadi pusat dakwah di wilayah Inggris. Juga menerbitkan sebuah jurnal mingguan yang bernuansa Islami dengan nama The Crescent. Sedangkan di Belanda sendiri mulai berkembang karena datangnya para intelektual dan misionaris yang belajar ilmu pengetahuan di Belanda. Ada yang saudara